Malam itu, truk besar yang dikendarai Budi melaju pelan menembus jalanan alas roban. Hujan turun rintik-rintik, membuat kaca depan berkabut tipis meski wiper sudah bergerak bolak-balik. Jalanan berliku itu sepi sekali. Sesekali saja ada cahaya dari kendaraan lain yang lewat dari arah berlawanan. Tapi setelah itu gelap kembali menyelimuti. Suara mesin yang berdengung panjang terasa semakin menekan ketika hening begitu dominan di sepanjang jalur. Udara lembab memenuhi kabin. Aroma khas hutan bercampur dengan bau aspal basah. Budi sudah terbiasa melewati jalur ini, tapi malam itu perasaannya berbeda. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri sejak memasuki gerbang alas roban. Ada rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Seakan ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan gelap di kanan kiri jalan. Lampu truk menyinari pepohonan raksasa yang tumbuh rapat, cabang-cabangnya melengkung seperti terowongan alami. Sinar lampu hanya mampu menerobos sebatas beberapa meter ke depan. Di luar batas itu, kegelapan terasa seperti dinding pekat yang siap menelan apa saja. Setiap tikungan membuat jantung berdegup lebih kencang. Jalan licin karena hujan, dan di beberapa bagian ada genangan yang memantulkan cahaya lampu seperti permukaan kaca. Budi mencoba tetap fokus pada jalan. Ia tahu banyak cerita tentang jalur ini, mulai dari kecelakaan misterius, penampakan, hingga truk-truk yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ia selalu menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti sopir. Namun malam itu, entah kenapa, semua cerita yang pernah ia dengar kembali terbayang jelas di kepalanya. Truk terus melaju. Angin yang masuk dari celah kaca membawa hawa dingin yang menusuk. Aroma tanah basah semakin kuat. Sesekali terdengar suara binatang malam, tapi anehnya suara itu seperti terhenti ketika kendaraan melewati bagian tertentu. Suasana mendadak senyap, hanya menyisakan suara mesin yang meraung. Perasaan ganjil semakin menjadi ketika mereka sampai di sebuah tikungan tajam. Jalan itu terkenal berbahaya, banyak kecelakaan terjadi di sana. Lampu truk menyorot ke arah tikungan, dan di sanalah Budi melihat sesuatu. Tepat di pinggir jalan, berdiri seorang perempuan dengan baju putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kaku, tidak bergerak sedikit pun. Budi merasakan tubuhnya kaku seketika. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya terasa semakin berat. Sosok itu berdiri diam, tidak memberi tanda apapun. Lampu truk menerangi seluruh tubuhnya, tapi bayangannya tidak tampak di aspal yang basah. Jalanan yang licin, hawa dingin, dan pemandangan itu membuat seluruh tubuh Budi gemetar. Truk melewati sosok tersebut. Budi mencoba menatap lurus ke depan, tidak berani menoleh lagi. Hening begitu mencekam. Udara di dalam kabin terasa semakin dingin, membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mesin masih berdengung, ban berputar pelan menembus aspal basah, tapi pikiran Budi masih terpaku pada sosok yang baru saja dilihatnya. Beberapa detik setelah melewati tikungan itu, suara aneh terdengar. Ketukan pelan, ritmis, datang dari atas kabin. Satu kali, dua kali, lalu berhenti. Setelah itu terdengar lagi, lebih keras, seakan sesuatu benar-benar berada di atas truk. Suaranya jelas, seperti tangan yang menghantam atap besi. Ketukan itu semakin kuat, membuat suara logam bergema di dalam kabin. Tubuh Budi menegang. Jantungnya berdebar kencang seolah ingin meloncat keluar. Hujan yang semula turun rintik kini terasa tidak berarti dibandingkan suara itu. Udara di dalam kabin semakin sesak, seakan ada sesuatu yang ikut bersama mereka di perjalanan. Setiap ketukan terasa seperti tanda, semakin lama semakin mendekat ke arah kaca depan. Budi tahu benar, suara itu tidak berasal dari mesin atau ranting pohon yang jatuh. Suara itu nyata, berirama, seperti tangan manusia yang sedang mengetuk dengan sengaja. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di atap truk mereka dan sedang berusaha menarik perhatian. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Budi menahan napas. Hanya suara hujan dan mesin yang terdengar lagi. Tapi suasana di sekitar seakan berubah. Hutan di kanan kiri jalan seperti menutup lebih rapat,
dan kabut tipis mulai turun dari sela pepohonan. Perjalanan malam di alas roban yang semula hanya terasa sepi kini berubah menjadi mimpi buruk. Tikungan sunyi itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Sosok perempuan berbaju putih masih terbayang jelas di benaknya, dan ketukan di atap truk terasa seperti sebuah peringatan. Sebuah tanda bahwa mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak disentuh. Setelah melewati tikungan itu, suasana jalan mendadak berubah. Budi merasa seperti ada sesuatu yang salah. Lampu truknya tetap menyala, tetapi cahaya yang biasanya bisa menembus jauh ke depan kini hanya memantul di kabut tebal yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jalan yang tadinya basah karena hujan sekarang tampak menghilang sebagian, seperti tertelan kabut putih yang menggulung dari pepohonan. Tidak ada kendaraan lain di belakang, tidak ada cahaya lampu dari arah depan, benar-benar sepi. Hanya truk itu yang melaju sendirian. Udara di kabin terasa semakin dingin, lebih dingin dari biasanya, membuat kulit Budi terasa kaku. Matanya fokus ke depan, berusaha menemukan tanda apapun yang bisa menunjukkan bahwa ia masih berada di jalur utama. Tapi rambu-rambu jalan yang biasanya berdiri di tikungan tidak terlihat lagi. Tidak ada garis putih di aspal, tidak ada marka jalan, hanya hamparan kabut pekat yang berputar seperti asap. Mesin truk terus meraung, ban masih berputar di aspal, tapi suasananya seperti berubah menjadi dunia lain. Pepohonan di kiri kanan jalan tidak lagi terlihat seperti hutan yang ia kenal. Batangnya menjulang tinggi, cabang-cabangnya melengkung aneh, dan ada bagian yang terlihat seperti wajah samar menatap ke arah jalan. Semakin lama Budi menatap, semakin ia merasa bahwa bentuk-bentuk pepohonan itu berubah mengikuti arah pandangannya. Kabut semakin tebal. Jarak pandang yang biasanya bisa mencapai beberapa meter kini hanya tersisa 1 atau 2 meter di depan kendaraan. Cahaya lampu truk terpantul ke udara, membuat pemandangan semakin menyesatkan. Rasanya seperti sedang melaju di dalam lorong putih panjang yang tidak berujung. Budi memukul-mukul setir pelan, berusaha menenangkan diri, meski hatinya dipenuhi rasa takut yang semakin kuat. Suasana yang aneh ini membuat perjalanan terasa sangat panjang. Padahal jam di dashboard hanya menunjukkan beberapa menit berlalu sejak mereka melewati tikungan. Budi merasakan napasnya berat, seakan udara di sekitar terlalu tipis. Sesekali telinganya menangkap suara aneh, seperti bisikan yang samar, datang dari luar kabin. Suara itu tidak jelas, seperti bercampur dengan tiupan angin yang menyelinap lewat celah jendela. Matanya masih fokus ke depan, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Jalan yang dilalui terlihat seperti berulang. Tikungan yang sama muncul lagi dan lagi, meski ia yakin hanya melaju lurus. Pepohonan di sisi kanan jalan tampak identik, seakan dirinya terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ditembus. Setiap kali melewati tikungan, kabut seakan menutup jalan di belakang dan menelan semua jejak. Hawa di dalam kabin semakin pengap. Budi bisa merasakan keringat dingin mengalir di lehernya meski udara di luar sangat dingin. Suara mesin truk yang biasanya memberi rasa aman kini terdengar seperti dentuman berat yang menghantui. Setiap kali ia menekan pedal gas lebih dalam, jarum speedometer bergerak naik, tapi pemandangan di luar tetap sama. Tidak ada tanda jalan keluar, tidak ada tanda kehidupan lain. Ia mulai memperhatikan sisi jalan, berharap menemukan papan penunjuk arah atau bangunan kecil sebagai patokan. Namun yang terlihat hanya bayangan gelap dari pohon-pohon yang berdiri rapat. Sesekali ada kilatan putih samar di antara kabut, seperti kain berkibar tertiup angin, tapi ketika ia mencoba memastikan, kabut langsung menutupinya. Rasa lelah dan cemas semakin menekan pikirannya. Ia mulai merasa bahwa waktu berjalan lebih lambat. Jam di dashboard tidak berubah banyak, seolah-olah mereka hanya berputar di tempat. Setiap detik terasa panjang dan penuh tekanan. Suara hujan yang tadinya menetes di atap kini hilang sama sekali, digantikan keheningan yang menyesakkan telinga. Budi mulai bertanya-tanya apakah mereka masih di dunia yang sama. Jalanan yang ia kenal sebagai jalur alas roban kini tidak lagi terlihat. Semua terasa asing, aneh, dan tidak masuk akal.
Ia terus menginjak pedal gas, berharap kabut akan menipis dan jalan normal kembali terlihat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kabut semakin pekat, pepohonan semakin rapat, dan udara semakin dingin menusuk tulang. Pemandangan di luar jendela membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat sesuatu seperti bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan, bergerak sejajar dengan truknya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya sekilas terlihat seperti manusia berlari. Namun setiap kali ia mencoba mengalihkan pandangan, bayangan itu menghilang, hanya untuk muncul lagi di sisi yang lain. Jantungnya berdegup lebih kencang. Semua ini terasa tidak nyata, tapi terlalu jelas untuk disebut hayalan. Jalan yang ia lalui tidak lagi tampak seperti jalur antar kota, melainkan seperti lorong gaib yang menyesatkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara kendaraan lain, bahkan suara binatang hutan pun menghilang. Yang tersisa hanyalah suara mesin truk dan detak jantungnya sendiri. Saat itu juga ia mulai sadar, jalur yang ia lalui bukan lagi jalur biasa. Tikungan yang mereka lewati tadi bukan hanya sekadar tikungan berbahaya di alas roban, melainkan pintu menuju sesuatu yang tidak seharusnya mereka masuki. Rasanya seperti mereka sudah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah yang dijaga sesuatu. Sebuah jalan gaib yang tidak akan mudah dilewati, apalagi ditinggalkan. Kabut makin tebal, seolah menelan semua cahaya dari lampu truk. Namun perlahan, bayangan bentuk-bentuk asing mulai muncul di balik putih pekat itu. Budi yang masih menggenggam setir erat memperhatikan dengan mata yang tak bisa berkedip. Di hadapannya, muncul jalan kecil yang bercabang, dan di ujungnya ada deretan rumah-rumah tua. Semua tampak seperti desa yang sudah lama ditinggalkan waktu. Rumah-rumah kayu itu berdiri berjejer, dengan pintu yang terbuka lebar, seperti sedang menunggu tamu. Atapnya banyak yang miring, kayunya berlumut, tapi ada yang aneh. Dari dalam rumah, terlihat cahaya redup seperti lampu minyak. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, terdengar bisikan samar dari setiap celah rumah itu. Suara-suara itu memanggil, seolah sengaja mengundang. Doni yang duduk di samping mulai gelisah. Napasnya tersengal, matanya menatap ke kanan dan kiri. Tubuhnya kaku, kedua tangannya gemetar. "Bud, kita jangan berhenti di sini," katanya pelan, suaranya bergetar. Budi tidak menjawab. Matanya fokus ke jalan lurus di depan, berusaha mengabaikan semua yang muncul dari sisi jalan. Tapi jantungnya berdetak kencang. Ia sendiri merasakan dorongan aneh untuk menoleh, untuk melihat lebih jelas isi rumah-rumah itu. Suara bisikan makin jelas. Awalnya terdengar seperti suara perempuan tua memanggil anaknya, lalu berubah menjadi suara laki-laki berat yang menyuruh mereka masuk. Kadang terdengar seperti sekelompok orang sedang bercakap-cakap lirih. Semakin lama, semakin jelas, hingga seakan-akan ada banyak orang berdiri di dalam rumah-rumah itu, menunggu siapa saja yang lewat untuk berhenti. Budi menggenggam setir makin kuat, seolah hanya itu yang bisa membuatnya tetap sadar. Ia tahu, jika ia berhenti atau membiarkan rasa penasaran menguasai dirinya, semuanya bisa berakhir buruk. Tapi desiran bisikan itu menekan pikirannya, membuat kepalanya berat. Matanya beberapa kali hampir melirik ke salah satu pintu rumah yang terbuka lebar. Di kursi samping, Doni mulai kehilangan kendali. Tubuhnya goyah, wajahnya pucat. "Bud, aku dengar mereka panggil namaku," katanya lagi dengan suara lirih. "Mereka nyebut-nyebut nama aku." Budi akhirnya menoleh cepat ke Doni, matanya tajam. "Jangan dengar. Tutup telinga kalau perlu." Suaranya keras, penuh emosi, lebih seperti perintah daripada ajakan. Doni terkejut, tapi ia tahu Budi benar. Dengan tangan gemetar, ia menutup telinganya, meski suara bisikan itu tetap menembus, seakan-akan datang dari dalam kepalanya sendiri. Truk terus melaju, tapi jalan seakan memanjang tak berujung. Rumah demi rumah terus muncul di sisi kiri dan kanan. Semuanya terbuka, semuanya menampilkan ruang kosong dengan cahaya redup di dalamnya. Sesekali Budi bisa melihat bayangan samar di dalam rumah, seperti seseorang berdiri di balik pintu.
Saat ia mengedip, bayangan itu hilang, digantikan kekosongan. Udara di dalam kabin semakin dingin. Kaca jendela berembun, dan dari balik embun itu kadang terlihat wajah samar menempel, padahal mereka sedang melaju kencang. Budi mengusap kaca dengan lengan bajunya, tapi jejak wajah itu tetap tertinggal sebentar sebelum kabut kembali menutup pandangan. Doni kembali bersuara, kali ini lebih panik. "Bud, aku nggak kuat. Tolong berhenti sebentar. Aku harus keluar," katanya setengah berteriak. Matanya liar, seolah ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Budi langsung menoleh dengan marah. "Jangan! Kalau kau turun, kau nggak akan balik lagi," teriaknya. Suaranya pecah, penuh ketakutan sekaligus kemarahan. Doni terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya, meski udara sangat dingin. Bisikan di luar semakin keras. Kali ini terdengar seperti nyanyian. Pelan, berulang-ulang, seakan mereka berdua sedang disambut oleh desa itu. Lagu tanpa makna jelas, tapi entah kenapa terdengar menekan dada, membuat napas sesak. Budi mulai sadar, desa ini bukan desa biasa. Semua terlihat terlalu nyata untuk disebut halusinasi, tapi juga terlalu janggal untuk disebut nyata. Tidak ada tanda kehidupan normal, tidak ada hewan, tidak ada orang keluar masuk rumah. Hanya pintu terbuka, cahaya redup, dan suara-suara yang memanggil. Truk melaju semakin cepat, tapi rumah-rumah itu tetap saja bermunculan. Seolah jalan mereka terjebak di dalam desa yang sama, berulang-ulang. Budi mulai merasakan keputusasaan. Apapun yang ia lakukan, mereka tetap berada di tempat ini. Sesekali, ia menangkap pemandangan yang membuat perutnya mual. Di dalam salah satu rumah, ada sosok perempuan duduk di lantai, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kaku. Di rumah lain, tampak bayangan anak kecil berdiri di jendela, menatap lurus ke arah truk dengan mata kosong. Semua hanya terlihat sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Kabut semakin tebal, desa itu terus berulang, dan bisikan semakin menjerat pikiran mereka. Budi akhirnya menggertakkan giginya, mencoba melawan ketakutan yang mendesak. Ia tahu hanya ada satu cara, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan biarkan rasa penasaran menguasai. Dengan tangan yang mulai mati rasa karena terlalu keras menggenggam setir, ia menekan pedal gas lebih dalam. Mesin meraung, truk melaju kencang menembus kabut, meski pandangan hampir tertutup sepenuhnya. Jantungnya berdebar begitu keras hingga terasa di telinganya sendiri. Desa itu tidak lagi terlihat sebagai tempat biasa. Kini ia sadar, desa yang mereka lewati adalah jebakan. Bukan untuk ditinggali, bukan untuk dilewati, tapi untuk menelan siapa saja yang cukup bodoh untuk berhenti. Dan di dalam hatinya, Budi bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan berhenti. Truk terus melaju kencang menembus kabut, tapi tiba-tiba rem harus diinjak keras. Ban berdecit, tubuh Doni terhempas ke dashboard, dan suara berat mesin ikut menggeram. Di depan, berdiri seorang lelaki tua. Ia muncul begitu saja, seolah kabut melahirkan sosok itu tepat di tengah jalan. Tubuhnya kurus, rambutnya putih kusut, wajahnya penuh keriput. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Bukan mata manusia biasa, melainkan kosong. Putih seluruhnya, tanpa pupil, tanpa arah, tapi jelas menatap mereka. Budi mengumpat pelan, napasnya terengah. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggenggam setir. Doni menoleh, wajahnya langsung pucat pasi. "Bud, apa itu orang beneran?" tanyanya lirih, seakan takut kalau suaranya terlalu keras bisa mengundang sesuatu. Lelaki tua itu berdiri tanpa bergerak. Tangannya gemetar pelan, kulitnya keriput seperti kulit ular kering. Lalu bibirnya terbuka, suara parau keluar, menyeret-nyeret kata dengan lambat. "Muatan kalian, untuk kami." Kalimat itu begitu dingin, menusuk tulang. Doni langsung menoleh ke Budi, panik. Dia ngomong apa barusan? Suaranya pecah. Budi menggertakkan gigi, lalu menurunkan kaca jendela sedikit.
Ia tahu itu gila, tapi lebih gila lagi kalau ia diam saja. Tidak ada muatan untukmu. Minggir dari jalan, teriaknya keras, mencoba mengusir sosok itu dengan suara penuh emosi. Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyuman yang aneh, seperti senyuman orang yang sudah lama melupakan arti bahagia. Dari balik kabut, terdengar desisan samar. Seperti banyak suara bersatu, berbisik bersamaan, tidak jelas kata-katanya, tapi terasa dekat, seakan tepat di telinga. Doni langsung menutup telinganya. "Bud, jangan ngomong sama dia. Ayo tancap gas aja, cepat." Namun kaki Budi terasa berat di pedal gas. Ada sesuatu dalam tatapan kosong lelaki tua itu yang membuat tubuhnya seolah terikat. Hanya setelah ia memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, barulah ia bisa menggerakkan kaki dan menghantam pedal. Mesin meraung keras, truk melompat maju. Tapi saat mereka melewati tempat lelaki tua itu berdiri, jalan kosong. Tidak ada tubuh yang tertabrak, tidak ada bayangan yang terseret. Sosok itu menghilang begitu saja, seakan sejak awal tak pernah ada. Doni menoleh ke kaca spion dengan panik, berharap sosok itu tertinggal jauh. Namun bukan hanya lelaki tua yang ia lihat. Dari kaca belakang, tampak bayangan hitam bergerak cepat, seperti sekumpulan orang berlari mengejar. Bentuknya samar, tidak jelas, hanya siluet gelap dengan tangan panjang terentang. Doni langsung menjerit kecil. "Bud, mereka ngejar kita. Aku lihat di belakang." Budi hanya menatap lurus, rahangnya mengeras. "Jangan lihat ke belakang. Pegang aja kursi kalau takut," teriaknya. Tapi ia sendiri mulai merasa dingin menjalar ke punggung. Di kaca spion sisi kanan, ia bisa melihat samar bayangan-bayangan itu. Semakin lama semakin banyak, berlari mengikuti laju truk yang sudah dipacu secepat mungkin. Suara di luar semakin ribut. Ada suara langkah kaki menghantam tanah, suara napas berat, bahkan suara cakaran di dinding truk. Sesekali truk terguncang, seperti ada sesuatu yang melompat menempel di sampingnya. Budi menggenggam setir erat-erat, berusaha tidak kehilangan kendali. "Bud, ada yang nempel di pintu." Doni berteriak, matanya membelalak. Dari kaca jendela, ia melihat tangan kurus dengan kuku panjang mencakar pintu, meninggalkan bekas goresan panjang. Budi melawan rasa paniknya. "Tutup mata kalau takut. Jangan kasih mereka kesempatan." Suaranya keras, nyaris seperti mengamuk. Doni menurut, meski tubuhnya terus gemetar hebat. Kabut kian pekat. Jalan terasa makin sempit, seolah truk mereka dipaksa masuk ke lorong yang bukan lorong biasa. Dari segala sisi, bayangan gelap menempel, menggesek kaca, menekan kabin. Budi mulai merasa sesak, seakan udara di dalam truk dihisap keluar. Di tengah kekacauan itu, suara lelaki tua tadi kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari depan jalan, melainkan dari dalam kabin, entah dari mana asalnya. "Muatan kalian, untuk kami," suaranya menggema, memenuhi ruang sempit itu. Doni langsung menjerit, menutup telinga, tubuhnya meringkuk. "Bud, dia ada di dalam. Aku dengar jelas." Budi memukul setir dengan keras, berteriak penuh amarah. "Pergi, kami nggak punya apa-apa untuk kalian." Suaranya pecah, penuh rasa takut bercampur marah. Tapi teriakannya hanya ditelan kabut dan gema suara lelaki tua itu yang terus mengulang kalimat sama. Bayangan-bayangan gelap masih mengejar, menempel, mencakar, membuat dentuman keras di dinding truk. Jalan seakan tidak ada ujung, hanya kabut dan kegelapan yang terus mengurung. Budi bisa merasakan tubuhnya mulai lelah. Matanya berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menarik kesadarannya pergi. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu jika ia berhenti atau menyerah, itu berarti akhir. Dengan sisa tenaga, ia memaksa truk tetap melaju, menembus kegelapan, berharap ada cahaya kecil di ujung jalan yang bisa membawa mereka keluar dari teror ini. Truk itu terus melaju di jalan berkabut yang seperti tidak ada ujungnya. Roda berputar cepat, mesin meraung, tapi suasana di sekitarnya tetap gelap dan menyesakkan.
Kabut semakin tebal, sampai-sampai lampu depan hanya bisa menembus beberapa meter saja. Budi memegang setir sekuat tenaga, mencoba tetap fokus meskipun keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Tiba-tiba guncangan keras menghantam sisi kiri truk. Doni terlempar ke arah pintu, kepalanya terbentur keras. Ia mengerang, menahan sakit, lalu menatap keluar jendela dengan mata melebar. Dari balik kabut, tangan-tangan hitam muncul, menempel di kaca. Bentuknya tipis, panjang, dan bergerak cepat seperti ingin meraih mereka. Jemarinya menekan kaca, meninggalkan noda hitam yang menjalar seperti tinta bocor. "Bud, mereka nempel lagi. Aku nggak tahan," teriak Doni, suaranya pecah. Ia berusaha menepis udara di depannya, padahal yang datang hanyalah bayangan. Budi menoleh sekilas, lalu mengembalikan fokusnya ke jalan. "Jangan panik. Jangan buka kaca apapun yang terjadi. Pegang dirimu, Don." Suaranya terdengar memaksa, bergetar di antara rasa takut dan tekad. Teriakan lain menggema dari luar, kali ini lebih keras, seperti suara orang yang disiksa. Suara itu datang dari segala arah, membuat kabin terasa semakin sempit. Suara ketukan pelan di kaca jendela berubah menjadi gedoran keras, seakan ada banyak orang di luar yang memaksa masuk. Truk kembali terguncang, kali ini dari belakang. Benturan itu membuat tubuh Doni kembali terhantam ke kursi. Nafasnya memburu, matanya liar, lalu perlahan wajahnya pucat. "Bud, aku nggak sanggup. Aku kayaknya mau pingsan." Suaranya semakin lirih, tubuhnya gemetar hebat. Budi melirik, panik melihat kondisi sahabatnya. Ia mengguncang bahu Doni dengan satu tangan, sementara tangan satunya masih berusaha mengendalikan setir. "Bertahan, Don. Jangan tidur. Kalau kamu pingsan, aku sendirian di sini." Suaranya nyaris seperti jeritan putus asa. Namun Doni sudah setengah kehilangan kesadaran. Matanya setengah tertutup, napasnya terengah-engah. Suara di luar semakin keras, disertai goresan kuku panjang di dinding truk. Suara itu membuat kepala Budi berdenyut, seperti ada sesuatu yang merasuk masuk lewat telinganya. Ia merasa pikirannya kacau, sulit membedakan mana nyata dan mana tidak. Bayangan hitam melintas di kaca depan, begitu cepat hingga nyaris tak bisa ditangkap mata. Lalu terdengar suara seretan di atap truk, seperti ada yang merangkak di atas. Budi menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Ia menatap lurus ke depan, berdoa dalam hati agar truk ini tidak berhenti. "Bud," suara Doni kembali terdengar lirih. Ia membuka mata, menatap kosong ke arah jendela samping. Ada yang di dalam, bibirnya bergetar, menunjuk ke kursi kosong di belakang. Budi langsung menoleh cepat. Di kursi itu, samar terlihat bayangan duduk diam. Bentuknya gelap, tidak jelas, tapi kepala dan bahunya terlihat nyata. Sosok itu perlahan miring, seperti menatap ke arah mereka. "Pergi! Jangan ganggu kami!" Budi berteriak sekeras-kerasnya, suara penuh amarah bercampur takut. Tangannya memukul setir, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu tidak bereaksi, hanya menunduk pelan, lalu hilang seketika seperti asap terbawa angin. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Guncangan kembali menghantam truk dari kanan. Jendela bergetar keras, kaca nyaris retak. Dari luar, tangan-tangan hitam semakin banyak, menempel hingga menutupi hampir seluruh kaca. Jari-jari panjang itu bergerak, mengetuk pelan seperti memainkan nada yang mengerikan. Budi berusaha mengabaikan semuanya, matanya menatap lurus ke jalan yang terus dipenuhi kabut. Tapi detak jantungnya terlalu cepat, hampir menembus dadanya. Ia tahu jika ia kehilangan kendali sedikit saja, truk ini bisa terguling dan mereka berdua habis di tempat. Doni kembali mengerang, tubuhnya limbung. "Bud, tolong aku takut banget." Suaranya serak, hampir seperti tangisan anak kecil. Air mata mengalir di wajahnya, bercampur keringat dingin. Budi menelan ludah, hatinya hancur mendengar itu. Ia mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar hebat. "Aku ada di sini, Don.
Pegang terus kursi, jangan lepas. Kita harus keluar dari sini, apapun yang terjadi. Truk kembali terguncang, kali ini lebih keras hingga hampir membuatnya oleng. Dari atap terdengar suara ketukan beruntun, seperti ada puluhan tangan yang menghantam bersamaan. Bayangan hitam melintas di depan kaca, muncul lalu menghilang, membuat jalan di depan semakin sulit terlihat. Budi berusaha tetap sadar. Ia tahu musuh terbesar sekarang bukan hanya bayangan di luar, tapi rasa takut yang bisa membuatnya kehilangan akal. Ia terus memaksa dirinya melawan. Suara mesin meraung, roda menghantam jalanan yang entah mengarah kemana, sementara kegelapan di sekitarnya semakin pekat. Di tengah semua itu, ia mendengar lagi suara lelaki tua yang pernah menghadang mereka sebelumnya. Suara itu muncul dari dalam kabut, bergema di telinga mereka berdua. Muatan kalian tidak akan lolos. Budi berteriak, kali ini penuh amarah bercampur keputusasaan. Kalian gak akan dapat apapun dari kami. Kami akan keluar dari sini. Suaranya pecah, memenuhi kabin yang sempit. Namun suara itu hanya diikuti oleh tawa panjang, berat, dan dingin. Tawa yang terdengar lebih dari satu, bercampur menjadi satu kesatuan yang menyesakkan. Tawa itu terus bergema, hingga membuat Doni akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Tubuhnya jatuh terkulai di kursi. Budi kini sendirian. Satu tangan memegang erat setir, satu tangan lain mengguncang bahu sahabatnya yang tak merespons. Air mata mulai menetes dari matanya, tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Dengan sisa tenaga, ia terus memacu truk itu, menembus kabut, berjuang sendirian melawan teror tak kasat mata yang seolah tak ada habisnya. Truk itu meraung keras, menembus kabut yang semakin tipis. Budi masih memegang setir erat-erat, tubuhnya tegang, napasnya memburu. Ia tak berani berkedip terlalu lama, takut kehilangan kendali. Doni masih terkulai lemas di kursi samping, wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras. Lalu, di kejauhan, samar muncul cahaya kekuningan. Budi tertegun, matanya membelalak. Cahaya itu semakin jelas, hingga akhirnya tampak deretan lampu jalan berjejer rapi di kiri dan kanan. Jalanan beraspal mulus, garis putih membelah tengah, tampak normal seperti jalan umum biasanya. Ya Tuhan, Budi berbisik, hampir tak percaya. Kita berhasil, kita keluar. Suaranya pecah, diiringi isak kecil yang ia tahan sejak tadi. Truk melaju mulus di jalan itu. Kabut benar-benar menghilang, berganti udara malam yang dingin tapi nyata. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada goresan di kaca, tidak ada ketukan di atap. Hanya deru mesin dan hembusan angin. Budi menoleh ke arah Doni, mengguncang bahunya pelan. Don, bangun, kita udah aman. Dengar aku, kita keluar. Ia berharap sahabatnya segera membuka mata. Doni bergumam pelan, masih setengah sadar, tapi itu sudah cukup membuat Budi lega. Namun kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Saat refleks menoleh ke kaca spion tengah, Budi melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Puluhan sosok hitam masih menempel di bak truk. Tubuh mereka kurus panjang, kulit seperti arang, mata kosong menatap lurus ke depan. Jemari mereka mencengkeram kuat di sisi bak, sebagian merangkak naik, sebagian hanya menggantung seolah terseret laju truk. Jumlahnya terlalu banyak, hingga seluruh bak belakang dipenuhi makhluk-makhluk itu. Budi menelan ludah, tubuhnya langsung dingin. Tangannya gemetar di setir. Tidak, mereka masih ada. Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Doni tiba-tiba mengangkat kepala, meski lemah. Matanya terbuka sedikit, lalu ikut melirik ke kaca spion. Ia langsung mengerang panik. Bud, mereka ngikutin kita. Mereka masih nempel. Suaranya serak, bercampur tangis. Budi menoleh sebentar ke sahabatnya, lalu kembali fokus ke jalan. Tenang, jangan lihat ke belakang. Selama kita terus jalan, mungkin mereka bakal hilang. Ucapnya cepat, seolah memaksa dirinya percaya. Namun sosok-sosok itu tidak bergeming. Semakin lama,
beberapa mulai mengetuk dinding bak, bunyinya berdentum tak beraturan. Dari spion, Budi bisa melihat mereka membuka mulut lebar-lebar, seperti berteriak, tapi tak ada suara keluar. Pemandangan itu jauh lebih mengerikan daripada jeritan yang mereka dengar sebelumnya. "Bud, aku nggak tahan lagi." Doni menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya berguncang. "Kenapa mereka masih ikut? Aku pikir kita udah selamat." Air matanya jatuh, bercampur keringat dingin. Budi menggertakkan gigi, hatinya ikut remuk melihat sahabatnya hancur seperti itu. Ia mengulurkan tangan, menggenggam lengan Doni erat. "Dengar aku, Don. Lihat aku." Suaranya tegas, meski terdengar bergetar. Doni perlahan membuka mata, menatapnya. "Kita belum kalah. Paham? Mereka cuma bayangan. Selama aku masih bisa nyetir, kita akan keluar sepenuhnya. Pegang kata-kataku ini." Budi menatap sahabatnya penuh emosi, menahan rasa takut dengan sisa tenaga. Doni hanya bisa mengangguk pelan, meski air matanya belum berhenti. Ia memegang kursi erat, mencoba percaya pada kata-kata itu. Truk terus melaju di jalanan normal. Namun suara gedoran semakin keras. Kaca spion bergetar karena hantaman dari luar. Budi tahu, jika ia terus melihat ke spion, pikirannya bisa runtuh kapan saja. Jadi ia menunduk sedikit, hanya menatap lurus ke depan. Tetapi dalam hatinya, ia sadar sesuatu. Jalanan ini terasa aneh. Lampu-lampu jalan menyala, tapi tidak ada satupun kendaraan lain lewat. Tidak ada rumah, tidak ada tanda kehidupan. Hanya jalan lurus tanpa akhir, diterangi lampu kuning yang sama. "Bud, ini beneran jalan normal kan? Kok sepi banget?" Doni akhirnya bertanya, suaranya lemah tapi penuh cemas. Budi tidak langsung menjawab. Tenggorokannya kering, ia sendiri menyadari keganjilan itu. Tapi ia tidak ingin Doni semakin takut. "Mungkin ini jalan baru. Tenang aja, asal ada lampu jalan, berarti kita di dunia nyata." Namun kata-kata itu tak mampu menenangkan dirinya sendiri. Bayangan dalam spion terus bergerak. Beberapa sosok mulai naik ke atas bak, menatap ke arah kabin. Budi bisa merasakan tatapan kosong itu menusuk dari belakang kepalanya. "Jangan lihat ke belakang," ia terus mengulang dalam hati. "Fokus, jangan berhenti." Tetapi bisikan lain ikut terdengar, kali ini dari arah kursi belakang kabin. Suara lelaki tua yang sama, tenang namun menekan. "Kalian pikir bisa lolos begitu saja?" Budi langsung menoleh cepat, tapi kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang membuat kabin terasa lebih sempit. Ia menggertakkan gigi, lalu berteriak ke udara. "Cukup. Kalian mau apa lagi dari kami?" Suaranya memenuhi kabin, penuh marah sekaligus putus asa. Jawabannya hanyalah suara dentuman keras dari belakang, membuat seluruh badan truk bergetar. Doni kembali menjerit, menutup telinga. "Bud, aku nggak kuat. Mereka nggak akan pergi." Budi menoleh sebentar, mengguncang bahu sahabatnya lagi. "Kamu harus kuat. Kalau kamu jatuh sekarang, aku sendirian. Kita harus sama-sama keluar, Don. Ingat itu." Air mata mengalir di wajah Doni. Ia mengangguk, meski tubuhnya terus bergetar. Ia mencoba menarik napas panjang, memaksa dirinya sadar. Truk terus melaju di jalan lurus itu, tanpa ujung. Lampu jalan tetap menyala, tapi bayangan di bak tidak hilang. Mereka menempel, mengikuti, seolah menjadi bagian dari perjalanan. Budi tidak tahu lagi apakah mereka benar-benar sudah kembali ke jalan normal, atau masih terjebak di dunia lain. Yang ia tahu, selama truk ini bergerak, harapan masih ada, meski bayangan gelap itu terus menempel, menunggu saat yang tepat untuk merenggut mereka. Truk melaju pelan di jalan lurus yang entah di mana ujungnya. Budi masih menggenggam setir erat, keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Suara dentuman dari bak belakang semakin lama semakin jarang, tapi bukan berarti hilang. Bayangan hitam itu masih ada, ia bisa merasakannya. "Don, bertahanlah."
gumamnya sambil melirik ke kursi sebelah. Doni duduk dengan tubuh gemetar, wajah pucat, mulutnya berkomat kamit entah membaca doa atau hanya bergumam ketakutan. Budi mencoba menenangkan dirinya. Kita sebentar lagi keluar, kita pasti bisa. Namun tiba-tiba, Doni terdiam. Tubuhnya seperti tersedot ke kursi. Budi sempat menoleh sekilas dan melihat sahabatnya menunduk dalam-dalam, wajah hampir tak terlihat. "Doni?" Budi memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Ia kembali menatap ke jalan, takut kehilangan kendali. Tapi rasa khawatir terlalu kuat. Budi akhirnya menepikan truk ke bahu jalan. Mesin masih menyala, deru knalpot terdengar berat. Dengan tangan gemetar, Budi menoleh ke samping. Kursi itu kosong. Mata Budi membelalak. Tenggorokannya langsung kering. Tidak ada Doni. Tidak ada tanda ia pernah duduk di sana. Yang tersisa hanya bekas duduk yang basah, seperti dilumuri lumpur hitam pekat. Bau tanah basah menusuk hidung. "Doni!" jerit Budi histeris, suaranya pecah sampai menggema di kabin. Ia meraih kursi itu, mengusapnya dengan panik, berharap sahabatnya hanya jatuh ke bawah atau bersembunyi. Tapi tidak ada siapapun. Hanya lumpur itu, dingin dan licin menempel di tangannya. "Tidak, jangan sekarang, jangan tinggalkan aku," Budi terus berteriak. Air matanya jatuh, bercampur dengan keringat dan lumpur di telapak tangannya. Ia membuka pintu truk, berlari ke sisi jalan. Matanya mencari ke segala arah. "Doni, jawab aku. Jangan bercanda. Aku mohon." Suaranya serak, penuh putus asa. Hanya angin malam yang menjawab. Jalan tetap sepi, lampu jalan menyala redup, tak ada tanda kehidupan. Budi memukul dadanya sendiri, seperti ingin bangun dari mimpi buruk. Tapi rasa sakit itu nyata. "Kenapa harus kamu? Kenapa bukan aku saja yang hilang?" teriaknya ke udara. Suaranya pecah, penuh amarah sekaligus ketakutan. Lalu, samar-samar, terdengar bisikan. Suara itu datang dari dalam truk. "Dia sudah menjadi bagian kami." Budi terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh perlahan ke kabin. Dari kaca spion, bayangan hitam masih terlihat menempel di bak belakang. Tapi kali ini, salah satu sosok berdiri tegak di atas bak. Tubuhnya kurus panjang, mata kosong, dan wajahnya mirip Doni. "Tidak, itu bukan dia. Itu bukan kamu, Don." Budi berteriak, mundur beberapa langkah. Lututnya lemas, hampir tak mampu berdiri. Namun sosok itu hanya diam, menatap lurus ke arahnya. Mulutnya bergerak-gerak, seperti berusaha memanggil. Dari kejauhan, samar terdengar suara Doni, lirih dan memohon. "Bud, tolong aku." Budi menutup telinga, mengguncang kepalanya. "Kamu bukan Doni. Kamu bukan dia." Air matanya semakin deras, matanya memerah karena tangis. Namun suara itu terus terdengar. "Bud, jangan tinggalin aku. Jangan biarkan mereka bawa aku." Budi terduduk di aspal, tangannya menutup wajah. Hatinya hancur. Sahabat yang sejak kecil selalu bersamanya, kini hilang begitu saja, digantikan bayangan menyeramkan di bak truk. Ia teringat momen terakhir mereka sebelum semua ini terjadi, tertawa bersama di bengkel, berbicara soal pekerjaan, bercanda soal siapa yang lebih berani melewati alas roban. Sekarang, semua itu seperti direbut dalam sekejap. Budi berusaha bangkit. Ia menatap truknya yang masih menyala dengan lampu sorot menerangi jalan. "Kalau kalian ambil Doni, maka aku akan ambil dia kembali." Ia naik kembali ke kabin, menggenggam setir erat-erat. "Dengar aku, Doni. Aku nggak akan tinggalkan kamu. Aku akan cari jalan keluar, walau harus melewati semua ini sendirian." Truk meraung lagi, melaju kencang. Sosok-sosok di bak bergerak tak terkendali, seolah marah karena Budi masih melawan. Sosok berwajah Doni ikut menatap dari atas, tubuhnya terguncang tapi tidak jatuh. "Bud, jangan biarkan aku hilang." Suara lirih itu kembali terdengar, menusuk hati.
Budi menutup mata sebentar, air mata mengalir deras. Aku janji, Don, aku nggak akan berhenti sampai aku nemuin kamu. Ia membuka mata, menatap lurus ke depan. Jalan panjang itu masih gelap, lampu jalan tetap sama, tak berujung. Tapi kali ini, ia tak peduli. Semua rasa takut bercampur dengan tekad untuk tidak menyerah. Mesin meraung lebih keras, ban berdecit menghantam aspal. Sosok-sosok itu menjerit tanpa suara, tubuh mereka semakin banyak yang merangkak naik ke atap. Kabin bergetar hebat, kaca hampir pecah. Tapi Budi hanya fokus ke jalan. Kalian bisa ambil apa saja dari aku, tapi jangan pernah ambil Doni, teriaknya, penuh emosi. Truk melaju semakin cepat, seakan menembus ruang kosong yang tak ada habisnya. Dan di tengah raungan mesin, suara lirih Doni kembali terdengar. Samar, bercampur dengan bisikan makhluk-makhluk itu. Bud, aku, hilang. Budi menjerit sekeras-kerasnya, menyalurkan semua rasa takut, marah, dan sedih yang menghancurkan hatinya. Malam itu, jeritan Budi bersatu dengan suara gaib dari bak truk, membentuk paduan suara yang tidak seharusnya didengar oleh manusia. Mesin truk terus meraung, menembus kegelapan malam. Budi menatap lurus ke depan, matanya merah, tubuhnya gemetar tapi setir tak pernah dilepas. Sejak Doni menghilang, pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi, selain terus melaju. Namun sesuatu terasa janggal. Jalan yang dilaluinya tidak pernah berubah. Pohon-pohon tinggi dengan ranting kering selalu berdiri di sisi kanan kiri. Lampu jalan kuning pucat muncul di titik yang sama. Dan yang paling aneh, tikungan itu. Setiap kali Budi melewati tikungan ke kiri, ia berharap jalan itu berujung pada kota atau desa. Tapi ketika ban melindas aspal dan setir berputar, ia kembali menemukan tikungan yang sama. Lagi, dan lagi. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tangannya menggenggam setir semakin erat, hampir memutih. Tidak mungkin, ini nggak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Ia menatap spion, berharap ada perbedaan. Tapi yang terlihat hanya gelap, dengan sosok-sosok hitam samar masih bergelantungan di bak. Tidak berkurang, tidak bertambah. Seperti menunggu sesuatu. Don, kalau kamu bisa dengar, tunjukin jalannya. Aku nggak bisa sendirian, ucap Budi, suaranya serak menahan tangis. Ia menurunkan kecepatan truk, mencoba mengamati. Tapi tikungan itu tetap muncul di depannya, seakan-akan dunia hanya berputar di sana. Dengan putus asa, ia memukul setir. Kenapa? Kenapa kalian jebak aku di sini? Suaranya menggema di dalam kabin, pecah penuh emosi. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Samar, namun jelas dari bangku kosong di sebelahnya. Bud, jangan berhenti. Budi langsung menoleh. Kursi itu kosong, hanya ada noda lumpur yang mengering. Tapi ia yakin mendengar suara Doni. Jantungnya berdetak keras, dadanya sesak. Doni, itu kamu? Suaranya penuh harap sekaligus takut. Hening. Tidak ada jawaban lagi, hanya deru mesin dan suara roda menghantam jalan aspal. Budi menggertakkan giginya. Kalau memang ini permainan kalian, aku nggak akan kalah. Ia kembali menginjak gas, truk meraung lebih keras. Tikungan itu muncul lagi. Kali ini, Budi nekat. Saat roda hampir berbelok ke kiri, ia banting setir ke kanan, berharap bisa keluar dari lingkaran itu. Ban meraung keras, truk oleng hampir terguling. Ayo, teriaknya, penuh amarah dan putus asa. Namun setelah tikungan itu dilewati, apa yang dilihatnya membuat dadanya kian hancur. Jalan yang sama, pohon-pohon yang sama, lampu jalan yang sama, dan tikungan itu, lagi, di depan. Budi menjerit, menghantam setir dengan kedua tangannya. Cukup. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia menepikan truk, mematikan mesin. Suasana langsung hening, hanya suara jangkrik terdengar samar.
Budi memeluk kepalanya dengan kedua tangan, napasnya tersengal. "Don, aku capek. Aku nggak kuat lagi." Suaranya pecah, lirih seperti rintihan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari kaca jendela sebelahnya. Budi mendongak dengan mata lebar. Di balik kaca, sosok hitam berdiri. Tubuhnya tinggi, kurus, wajahnya samar. Tapi dari bentuknya, sangat mirip Doni. "Bud," suara itu lirih, serak, seperti keluar dari dalam air. Budi langsung membuka pintu, meski tubuhnya gemetar. "Doni, kamu beneran?" Ia melangkah turun, mendekat. Tapi begitu kakinya menjejak aspal, sosok itu perlahan memudar, lalu hilang begitu saja. Yang tersisa hanya kabut tipis yang mengambang. "Doni!" Budi berteriak, suaranya putus asa. Ia berlari beberapa langkah, tapi yang ia temui hanya pohon kering dan jalan gelap yang sama. Ia terduduk di tanah, memukul aspal dengan tinjunya. "Aku mohon, jangan siksa aku begini. Ambil aku juga kalau perlu, asal jangan sendirian di tempat ini." Suaranya pecah, bercampur tangis dan amarah. Suara tawa samar terdengar dari segala arah, bergema di antara pepohonan. Tawa itu bukan suara Doni, melainkan banyak suara, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya bercampur. Budi menutup telinga, tubuhnya gemetar. "Berhenti! Jangan ganggu aku lagi." Namun tawa itu tidak hilang, malah semakin keras, hingga membuat kepala Budi pusing. Ia kembali naik ke kabin, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. "Kalau memang jalannya lingkaran, aku akan terus jalan sampai habis bensin." Truk meraung lagi, menelan jalan yang tak berujung. Tikungan itu muncul kembali. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di ujung tikungan, samar terlihat bayangan seorang laki-laki berdiri. Pakaian lusuh, tubuh basah berlumpur. Wajahnya menunduk. "Don?" Budi berbisik, penuh harap. Ia menginjak gas lebih dalam, mendekat. Tapi semakin dekat, sosok itu semakin jelas bukan Doni. Wajahnya pucat, mata kosong tanpa bola mata, mulut menganga lebar seperti lubang hitam. Sosok itu berdiri tepat di tengah jalan. Budi menjerit dan membanting setir. Truk oleng, hampir keluar jalur. Ban menjerit di atas aspal, tubuhnya terhempas ke samping kabin. Ketika truk kembali stabil, jalan di depannya tetap sama. Tikungan itu lagi, seakan-akan mengejeknya. Budi mengusap wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Ia menatap lurus dengan mata merah. "Kalau kalian pikir aku akan menyerah, kalian salah besar. Aku akan keluar dari tempat ini, apapun caranya." Tangannya menggenggam setir lebih kuat. Truk kembali melaju, menelan lingkaran tak berujung itu, sementara bayangan-bayangan hitam masih menempel di bak, bergerak seirama seperti menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Truk Budi meraung di jalan yang sama. Tikungan itu lagi, pohon itu lagi, kabut itu lagi. Kepalanya terasa berat, matanya perih karena menangis terlalu lama. Ia sudah kehilangan Doni, kehilangan arah, dan kehilangan akal sehat. Tapi entah kenapa, truk itu tetap melaju. Hingga tiba-tiba, lampu sorot truk menerangi sosok di tengah jalan. Seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat kayu, tubuhnya bungkuk, wajahnya pucat. Di belakangnya, barisan makhluk hitam muncul. Tubuh mereka tinggi, kurus, dan matanya merah menyala. Suara langkah kaki mereka menimbulkan gema yang membuat bulu kuduk Budi meremang. Budi menghantam rem. Truk berhenti mendadak, ban mengerik keras. Dadanya naik turun cepat, tangannya gemetar menggenggam setir. "Astaga!" bisiknya lirih, hampir tanpa tenaga. Lelaki tua itu tersenyum, giginya hitam, bibirnya kering. Ia mengangkat tongkat, menunjuk ke arah Budi. "Anak muda," suaranya serak, bergema seperti keluar dari lorong kosong. "Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kini tinggal satu tawaran terakhir." Budi menatap tajam, matanya penuh amarah bercampur putus asa.
Apa lagi yang kau mau dariku? Aku sudah kehilangan sahabatku, aku terjebak di jalan ini. Apa kau mau hancurkan aku sepenuhnya? Suaranya pecah, hampir berteriak. Lelaki tua itu melangkah mendekat, rombongan makhluk hitam mengikuti. Mereka bergerak pelan, tapi aura mereka menekan, membuat udara di sekitarnya semakin dingin. Kau ingin keluar dari gerbang gaib ini? Serahkan nyawamu. Hanya dengan begitu kau akan bebas. Atau, tetaplah di sini, berputar selamanya hingga gila. Budi menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh lagi. Tubuhnya bergetar hebat. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang ngalamin semua ini? Samar, ia mendengar suara Doni. Bud, jangan percaya. Budi mendongak cepat, menoleh ke kiri kanan. Doni, itu kamu? Namun yang ada hanya kursi kosong di sebelahnya, masih basah berlumpur. Lelaki tua itu terkekeh, tawanya menggema. Temanmu sudah menjadi milik kami. Jangan bodoh. Hanya ada dua pilihan untukmu, menyerahkan nyawa, atau selamanya terjebak di sini. Budi menatap lurus ke arah lelaki tua itu, matanya merah, penuh api kemarahan. Kalau aku serahkan nyawaku, apa kau jamin Doni bebas? Suaranya gemetar, tapi tegas. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menyeringai. Tidak, dia sudah terlalu dalam. Tapi kau bisa ikut bersamanya. Kalian akan abadi di tempat ini. Budi menjerit, menghantam setir dengan tinjunya. Brengsek! Truk bergetar seperti ada yang menghantam dari luar. Makhluk hitam di belakang lelaki tua itu mulai bergerak, merayap mendekat. Tubuh mereka bergoyang aneh, tangan panjang menjulur ke udara. Budi menyalakan mesin truk lagi, meski tubuhnya gemetar. Ia menatap ke depan dengan mata penuh nekat. Kalau memang harus mati, aku nggak akan menyerahkan nyawa begitu saja. Aku akan lawan sampai habis. Lelaki tua itu mendengus, keras kepala, sama seperti yang lain. Mereka pun akhirnya menyerah. Budi menarik napas panjang, lalu berteriak dari dalam kabin. Doni, kalau kamu masih bisa dengar, tunjukin aku jalan keluar. Aku nggak mau mati sia-sia. Suasana hening beberapa detik. Angin malam berembus pelan. Lalu samar, dari kejauhan terdengar suara, seperti klakson truk lain. Panjang, berat, seolah datang dari luar lingkaran gaib. Budi langsung menoleh, matanya berbinar. Itu jalan keluar. Lelaki tua itu menghantam tongkatnya ke tanah. Suara keras terdengar, dan rombongan makhluk hitam langsung bergerak cepat ke arah truk. Mata mereka menyala, tangan-tangan panjang siap meraih. Tidak ada jalan keluar. Kau milik kami, teriak lelaki tua itu dengan suara menggelegar. Budi menginjak gas sekuat tenaga. Truk meraung, melaju kencang lurus ke arah lelaki tua dan rombongan makhluk hitam. Lampu sorot truk memantul di wajah-wajah menyeramkan mereka. Sesaat sebelum menabrak, lelaki tua itu tersenyum lebar, seakan yakin Budi akan gagal. Tapi Budi menggenggam setir erat, berteriak sekencang-kencangnya. Aku lebih pilih mati lawan kalian daripada menyerah. Truk menghantam barisan makhluk hitam. Tubuh mereka terpental, pecah menjadi kabut hitam yang berputar di udara. Lelaki tua itu menancapkan tongkatnya ke tanah, berusaha menghentikan laju truk. Tapi kali ini, Budi tidak peduli. Ia terus melaju, memejamkan mata, berharap bisa menembus jalan yang tak berujung ini. Angin berputar kencang, pohon-pohon di tepi jalan bergoyang. Kabut semakin tebal, hampir menelan seluruh pandangan. Suara tawa, jeritan, dan bisikan bercampur jadi satu. Namun di tengah kekacauan itu, Budi merasa ada sesuatu menariknya ke depan. Seperti ada kekuatan lain yang mendorong. Suara klakson truk dari kejauhan semakin jelas, semakin dekat. Lelaki tua itu menjerit marah. Kau tidak akan lolos. Tapi sebelum tongkatnya menghantam tanah sekali lagi, cahaya terang muncul di depan Budi. Silau, menyilaukan, menembus gelap dan kabut.
Budi menutup mata dengan lengan, tapi ia terus menginjak gas. Truk melesat menembus cahaya itu, meninggalkan teriakan lelaki tua dan jeritan makhluk-makhluk hitam di belakangnya. Semuanya mendadak hening. Budi membuka mata perlahan. Jalan yang ia lihat berbeda. Tidak ada lagi tikungan yang sama, tidak ada kabut, tidak ada pohon kering. Hanya jalan lurus dengan cahaya lampu jalan normal. Dadanya naik turun cepat, air mata menetes lagi. "Doni, aku berhasil," bisiknya lirih. Namun ketika ia menoleh ke kaca spion, wajahnya pucat seketika. Di bak belakang truk, sosok lelaki tua itu masih berdiri. Senyumnya lebar, matanya menyala merah. Cahaya matahari mulai menembus hutan alas roban. Kabut tipis masih menggantung, membuat suasana pagi terasa dingin dan muram. Beberapa warga desa sudah berdiri di pinggir jalan, berkerumun sambil berbisik-bisik. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Sebuah truk besar terbalik di tepi jurang. Muatan box-box pakaian berserakan di jalan, beberapa jatuh ke jurang, sementara pintu kabin truk terbuka lebar. Tidak ada sopir, tidak ada kenek. Hanya kaca depan retak, setir bengkok, dan bau hangus samar seperti bekas terbakar. "Ya Allah," salah satu warga berucap pelan. "Tadi malam nggak ada suara tabrakan. Tapi, tiba-tiba ada truk terbalik begini." Yang lain mendekat, mencoba mengintip ke dalam kabin. Kursi sopir kosong, kursi kenek kosong. Seakan-akan kedua orang di dalamnya hilang begitu saja. Seorang bapak tua yang dikenal sering memperingatkan para sopir berkomentar lirih. "Aku sudah bilang, jangan melawan jalan ini. Alas roban nggak suka orang keras kepala." Bisik-bisik semakin ramai. Ada yang bilang sopirnya mungkin jatuh ke jurang. Ada yang bilang mungkin mereka melarikan diri setelah kecelakaan. Tapi ada juga yang berani bersuara lebih gelap. Bukan kecelakaan. Mereka diseret masuk gerbang gaib. Sama kayak yang lain-lain. Di sisi lain, di tempat yang tidak lagi terlihat manusia biasa, Budi berdiri lemas. Ia tidak lagi di dalam truk. Jalan yang ia lihat bukan jalan aspal, melainkan jalan tanah hitam yang berkelok, dipenuhi pohon-pohon kering menjulang. Udara dingin, suara burung malam masih terdengar meski matahari sudah naik. Budi memegang kepalanya, berusaha mengingat apa yang barusan terjadi. Ia ingat cahaya terang, ia ingat mencoba menembus kabut, dan ia ingat wajah lelaki tua di kaca spion. "Bud," suara lirih terdengar dari belakang. Budi menoleh. Doni berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tapi matanya kosong. Ia tersenyum samar, seperti bukan Doni yang dulu. "Doni, kau hidup." Budi berlari menghampiri. Tapi begitu ia ingin meraih bahu sahabatnya, tubuh Doni terasa dingin, nyaris transparan. "Bud," suara Doni bergetar. "Kita nggak bisa pulang. Kita udah milik mereka." Budi menggeleng keras, air mata jatuh deras. "Tidak. Aku sudah berjuang. Aku sudah lawan mereka. Aku mau keluar, Doni. Aku nggak mau mati di sini." Doni menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Kadang bukan soal mau atau enggak, Bud. Jalan ini udah milik kita." Di dunia nyata, warga berusaha mengevakuasi truk. Tali tambang diikat, beberapa orang mencoba membuka lebih lebar pintu kabin, berharap menemukan mayat. Tapi tidak ada apapun. Hanya bekas duduk, seperti dua orang baru saja menghilang. Seorang pemuda berbisik, "Sama seperti cerita-cerita itu, siapapun yang hilang di alas roban, nggak ada yang balik lagi." Orang-orang terdiam. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Ada yang buru-buru membuat sesajen kecil, menaruh bunga dan kemenyan di pinggir jalan, berharap arwah yang hilang tidak mengganggu mereka. Sementara itu, di jalan gaib itu, Budi mendengar suara langkah. Lelaki tua yang sama muncul dari balik kabut, kali ini tanpa tongkat. Senyumnya lebar, matanya merah menyala. Di sekelilingnya, puluhan makhluk hitam muncul, berbaris, seperti menyambut tamu baru. "Selamat datang," ucap lelaki tua itu dingin.
Akhirnya kau memilih jalanmu sendiri. Budi menatap penuh benci, tangannya mengepal. Aku tidak memilih. Kau yang memaksa. Kau yang menjebakku. Lelaki tua itu terkekeh. Semua yang masuk ke sini selalu bilang begitu. Tapi percayalah, sebentar lagi kau akan lupa semuanya. Kau hanya akan jadi bagian dari jalan ini. Sama seperti temanmu. Budi menoleh ke Doni, berharap sahabatnya menolak ucapan itu. Tapi Doni hanya menunduk, wajahnya kosong, lalu perlahan ikut berjalan bersama barisan makhluk hitam. "Doni, jangan tinggalkan aku. Jangan!" teriak Budi histeris, suaranya pecah. Ia mencoba mengejar, tapi tanah di bawah kakinya seperti lengket, menahannya agar tidak bisa bergerak. Air matanya mengalir deras. Ia menjerit, suaranya bergema di hutan kosong itu. "Aku cuma mau pulang. Kenapa kalian gak kasih aku pulang?" Lelaki tua itu mendekat, membisikkan kata-kata yang menusuk telinga Budi. Karena jalan ini tidak pernah mengizinkan siapapun pulang. Di dunia nyata, warga akhirnya menyerah. Truk dibiarkan tergeletak sementara, menunggu polisi datang. Mereka pulang dengan wajah muram, sambil berbisik agar tak membicarakan kejadian ini terlalu keras. Tapi satu hal yang mereka semua tahu, tidak akan ada jasad yang ditemukan. Tidak akan ada sopir yang kembali. Alas Roban kembali sepi, hanya menyisakan angin yang lewat dan suara hutan yang misterius. Tapi bagi warga sekitar, kejadian ini menambah satu daftar panjang cerita yang sama. Jalan ini memakan korban, dan siapapun yang masuk ke gerbang gaibnya akan hilang selamanya. Budi terduduk lemas di jalan hitam itu. Lelaki tua berdiri di sampingnya, sementara rombongan makhluk hitam perlahan menghilang dalam kabut, membawa Doni bersama mereka. Budi masih menangis, tubuhnya gemetar. "Aku ingin pulang, aku cuma ingin pulang." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Lelaki tua itu hanya tersenyum, lalu berbisik di telinganya. "Tidak ada pulang, ada hanya tinggal. Dan mulai hari ini, kau bagian dari Alas Roban." Kabut menutup rapat. Jalan itu menelan Budi sepenuhnya. Dan sejak hari itu, kisah baru menyebar. Sopir dan kenek yang hilang tanpa jejak. Truk terbalik tanpa penghuni. Warga hanya bisa berkata satu hal setiap kali cerita itu diulang. Siapapun yang masuk ke gerbang gaib Alas Roban, tak pernah pulang lagi.